Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslipi Andiani dengan nomor induk mahasiswa 202110211013. Saya dari program studi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Ayat Saifuddin MPDI. Pertanyaan pertama, jelaskan kenapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Jawabannya, karena nantinya kita akan menjadi calon guru yang akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita bisa tahu sikap apa yang harus kita ambil untuk menghadapi anak-anak sesuai dengan karakternya. Dapat mengetahui tingkah laku seseorang itu sesuai atau tidak dengan tingkat umur atau perkembangan pendidikannya. Dapat mengetahui tingkat kemampuan seseorang pada setiap fase perkembangan pendidikannya, dan dapat mengetahui kapan seseorang bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan pendidikan tertentu. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Jawabannya, perkembangan peserta didik merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Pengertian lain dari psikologi perkembangan yaitu perubahan-perubahan yang dapat dialami individu atau organisasi menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmani maupun rohani. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Jawabannya, perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam individu. Yang pertama, bakat atau pembawaan. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat juga sering disebut dengan hal-hal yang menjadi keahliannya. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan ini sudah jelas terlihat merupakan sifat yang diperoleh dari orang tua atau mungkin keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, dorongan dan insting. Dorongan adalah hal yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Sedangkan naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana melaksanakan dorongan batin. Yang kedua, dari faktor luar, yaitu makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor umum. Faktor umum ini merupakan gabungan dari antara faktor dari dalam dan dari luar, yaitu intelijensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan materi apa saja yang kalian pahami dari penyajian materi awal sampai 7. Yang pertama, materi perkembangan peserta didik sebagai cabang psikologi perkembangan. Karena dari materi ini, saya bisa mengetahui sikap apa yang harus saya ambil untuk menghadapi anak-anak sesuai dengan karakternya. Yang kedua, materi konsep perkembangan. Dari materi ini, saya dapat mengetahui prinsip-prinsip perkembangan, yaitu pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang ketiga, materi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dari materi ini, saya dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, yaitu keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin,
status sosial ekonomi dan kesehatan. Yang keempat, materi karakteristik perkembangan kepribadian masa anak-anak menuju remaja dan implikasinya pada pendidikan. Dari materi ini, saya dapat mengetahui tingkat kemampuan anak pada setiap fase perkembangan pendidikannya dan dapat mengetahui kapan anak bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan pendidikan tertentu. Sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.